Halo pegiat dan pencinta bonsai kelapa. Pada kesempatan yang baik hari ini kita kembali bersama dengan bonsai eksplorasi Jamrut. Sebelum kita membahas terkait mengenai review dan beberapa informasi tips dan triks materi hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah kawan-kawan pecinta dan pegiat bonsai kelapa, kali ini kita akan mereview dan mengulas tentang bonsai kelapa cabang. Ada beberapa bahan untuk dijadikan sebagai bonsai kelapa cabang, yang tentunya di situ ada beberapa tahapan proses yang nanti kita akan lalui secara bertahap. Untuk lebih jelasnya terkait dengan review dan ulasan mengenai bonsai kelapa cabang dengan bahan yang diambil dari kebun, bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan stressing. Mari kita sama-sama simak. Kawan-kawan, untuk selanjutnya kita akan memulai start untuk mencoba terlebih dahulu membersihkan beberapa bahan bonsai untuk cabang. Ini bahan-bahan dari kelapa stressing yang diambil dari alam, dari kebun. Dari beberapa contoh yang ada di depan ini ada sejumlah bahan bonsai stressing, bahan bonsai kelapa stressing. Sebelum selanjutnya nanti kita akan ulas beberapa tips penting. Lebih dahulu kita awali dengan membersihkan beberapa bagian dari bahan kelapa stressing ini. Ya, sebelum selanjutnya nanti kita akan bersihkan beberapa bagian mulai dari akar yang patah, berikutnya ada beberapa pangkal yang mungkin perlu untuk di cutting atau dipotong, sekalian juga membersihkan beberapa bagian bidang dari pangkal cabang yang perlu untuk dipotong. Yang terlihat di sini bahan-bahan bang tidak produktif. Ya, untuk diketahui kawan-kawan terkait mengenai bonsai kelapa cabang yang biasanya tumbuh bercabang secara alami, berawal dari bahan seperti ini, bahan bonsai kelapa stressing yang diambil dari alam, yang mungkin selama proses pertumbuhannya lihat seperti ini mengalami pertumbuhan kurang produktif. Dalam tahapan prosesnya tentu bahan ini mengalami stres di situ, namun tetap bertahan hidup sampai kondisi seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan lakukan reposisi menanam bahan ini setelah dibersihkan. Selanjutnya setelah disemprot bersihkan, untuk tahapan awalnya ada beberapa bagian yang akan kita potong ataupun cutting di situ, mulai dari akar sampai bagian dari pelepah yang kurang produktif di situ yang terlihat sudah kering, dengan menggunakan alat seadanya seperti ini. Kita butuhkan gunting, cutter, kuas, sikat, dan mungkin alat potong yang berfungsi untuk memotong beberapa bagian
akar yang sudah kelihatan coklat. Oke kawan-kawan, kita selanjutnya untuk tahapan berikutnya mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan proses rendaman bahan kelapa stressing sebelum kita tanam. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, bahwa semua bahan yang kita ambil dari alam, dari ataupun mungkin bahan seperti yang nampak kan rendaman terlebih dahulu menggunakan bahan cairan bawang yang mungkin lebih sempurna bisa kita gunakan air beras di sini dicampur dengan bawang. Ya, seperti yang nampak di sini, ini bahan kelapa ori, bahan stressing. Berikutnya ini bahan bawang yang kita siapkan untuk mencampur air yang akan kita jadikan untuk bahan perendaman dari kelapa stressing ini. Dan selanjutnya baskom yang sudah kita isikan air di situ ya, seperti yang nampak di sini ya. Oke, ini baskom ember ya, seukuran secukupnya untuk bisa masuk sejumlah bahan kelapa ori stressing ini. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita langsung saja kawan-kawan. Oke, sip. Oke, wah. Oke kawan-kawan, selanjutnya tahapan penumbukan bawang yang kita lakukan untuk persiapan pencampuran dengan air berikutnya nanti. Ya, seperti ini baru kita lakukan proses untuk masukkan ya langsung ke cairan yang berada di baskom. Ya, selanjutnya jangan lupa setelah masukkan tumbukan bawang ke dalam media air dalam baskom ini, lakukan proses pengadukan sampai rata. Proses merendam sejumlahan kelapa stressing original satu persatu. Oke kawan-kawan, seperti ini proses awal sebelum kita melakukan pemindahan pada media tanam di pot baru. Oke kawan-kawan, setelah beberapa bahan yang sudah kita rendam dengan menggunakan larutan bawang selama 1 malam ya, untuk kesempatan kali ini kita akan berlanjut ke tahapan persiapan untuk menanam. Tapi sebelum tanam, kita lebih dahulu nanti akan bersihkan beberapa bagian.
Oke kawan-kawan cinta dan pegiat bonsai kelapa, kali ini sudah tampil hasil akhir dari beberapa tahapan proses bonsai kelapa cabang dari hasil stressing alami. Ini merupakan murni hasil dari proses alam yang terjadi karena bahan-bahan yang terlihat tumbuh berkembang secara tidak produktif, sehingga hasil yang terlihat di sini nampak pada bagian tertentu terbelah menjadi dua bagian cabang dari satu batang. Murni hasil proses natural, bukan merupakan proses belah tunas. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kerjasamanya untuk memberikan apresiasi, support berupa komentar ataupun yang terkait dengan like, dan tentunya harapannya adalah sekaligus berikan subscribe di channel saya ini, sehingga pada pertemuan sesi berikutnya bisa memberikan tips dan trik membuat bonsai kelapa dengan tema tertentu. Oke kawan-kawan, seperti nampak di layar video dari contoh yang nampak di sini, ini adalah bahan yang sudah dalam kondisi berada di media pot. Bahan-bahan yang tadi sudah kita proses pembersihan sampai pada tahapan rendaman, baru selanjutnya kita kondisikan bahan-bahan stressing itu sambil melakukan proses penyayatan dan melihat dari beberapa yang ada yang langsung nampak tumbuh cabang tanpa menunggu dalam beberapa tahapan waktu bulan ke depan. Ini adalah contoh yang merupakan bagian dari hasil proses menghilangkan beberapa pangkal pelepah yang ternyata dari 3 contoh yang ada di depan ini adalah yang sudah nampak jelas bercabang. Oke kawan-kawan, kita lihat bagian detail untuk yang nampil di situ ada kemungkinan menjadi 3 cabang. Yang berikutnya ini jadi cabang 2. Ini murni bahan dari alam, bukan proses manipulasi ataupun buatan dari proses belah tunas, namun bahan-bahan yang bercabang ini adalah proses alam, bahan yang termasuk jenis bahan stressing.
Oke kawan-kawan, untuk tahapan review akhir adalah berupa hasil karya terakhir dari sejumlah tahapan proses bahan bonsai kelapa stressing cabang. Ini adalah salah satu dari sejumlah contoh bahan yang tadi dari awal kita proses. Sekarang bahan bonsai kelapa yang sudah terlihat berupa bonsai kelapa cabang ini, bonsai kelapa cabang dari bahan kelapa hijau, sekarang sudah berada di tangan seorang kolektor, Pak Zainal Arifin. Sebelum bahan ini berpindah tempat ke Pak Zainal, awalnya diproses oleh seorang pegiat bonsai kelapa dari Lombok Timur yang sama-sama di satu komunitas bonsai kelapa Lombok Timur. Beliau adalah Pak Guru Suparlan yang berasal dari Mas Bage. Bahan ini awalnya memang diproses melalui bahan stressing. Seperti yang nampak di video tutorial, dari beberapa sudut pandang terlihat jelas di situ bahwa bahan bonsai bercabang kelapa hijau ini merupakan murni dari proses alami stressing. Berikutnya ini adalah bonsai kelapa cabang 3, jenis bonsai kelapa hijau yang merupakan juga diproses melalui bahan kelapa stressing yang diperoleh atau diambil di satu tempat yang lokasinya sama dengan yang saya gunakan sebagai contoh dari beberapa tahapan bahan stressing dari awal. Untuk bonsai kelapa cabang 3 hijau ini salah satu selain dari cabang 2 yang pertama tadi yang merupakan hasil proses secara alami dari bahan keriting stressing. Bonsai kelapa cabang ini adalah bonsai kelapa cabang yang diproses melalui beberapa tahapan perawatan yang tentunya mengalami proses perubahan secara alami dari cabang 2 menjadi cabang 3 seperti yang nampak pada video ini.